Nah, langsung aja kita bedah salah satu cerita rakyat Indonesia yang jujur aja epic banget. Kita bakal ngeliat gimana sebuah legenda kuno itu sebenarnya jadi jembatan yang ngehubungin mitos magis sama geografi dunia nyata di peta kita sekarang. Siap-siap ya, karena kisah ini benar-benar seru. Pernah kepikiran nggak gimana paranoia mematikan dari seorang penguasa bisa berujung ke pertarungan Magix yang secara harfiah ngebentuk peta pantai selatan Pulau Jawa? Kita kan sering banget ya lihat peta terus nerima nama-nama tempat gitu aja. Padahal di balik nama itu sering banget ada kisah soal ambisi, keajaiban, dan pastinya karma. Bagian pertama, kedengkian sang raja yang sombong. Kita mulai dari tokoh antihero kita nih. Kisah ini berawal dari seorang raja di Jawa Timur yang super kuat. Coba deh perhatiin kontras yang jomplang banget antara dua tokoh ini. Di satu sisi, kita punya Prabu Aji Pramosa. Dia ini raja yang keras kepala, gampang cemburu, dan pantang banget buat ngalah sama siapapun. Terus di sisi lain, ada Resi Karanu. Beliau ini seorang pertapa yang hidup tenang di wilayah sang raja. Sang Resi ini terkenal bijaksana, sakti mandraguna, dan saking baiknya, dia benar-benar dicintai sama rakyat. Kalian pasti udah bisa nebak kan? Dinamika kayak gini tuh ibarat bom waktu buat sebuah konflik. Nah, titik kritisnya ada di sini nih. Gara-gara kemakan rasa iri dan ketakutan yang paranoid bakal kehilangan tahtanya, sang raja mulai memanipulasi orang-orang istana. Dia bikin deklarasi palsu yang intinya nuduh Resi Kano itu ancaman tersembunyi yang harus cepat-cepat disingkirkan. Pakai dalih menyelamatkan negara, sang raja secara resmi memulai perburuan mematikan buat ngabisin sang Resi. Masuk ke bagian 2, pelarian sang Resi. Pas rencana pembunuhan ini mulai jalan, ceritanya langsung berubah jadi aksi kejar-kejaran lintas alam yang taruhannya nyawa. Bayangin aja lini masa pelariannya yang super tegang ini. Semuanya berawal waktu salah satu murid setia Resi Kano nggak sengaja dengar rencana busuk dari istana. Bukannya kabur bareng gurunya, murid ini malah milih buat nekat nahan pasukan raja demi ngulur waktu. Nah, pengorbanan ini ngasih kesempatan buat Resi Kano lari ke selatan. Dan dengerin ini, saking terdesaknya, sang Resi sampai harus berubah wujud jadi berbagai macam hewan buat nutupin jejaknya, ngelewatin hutan dan gunung, sampai akhirnya berbulan-bulan kemudian dia sampai di sebuah tempat sepi dekat Cilacap buat bermeditasi. Tapi ya, Prabu Aji Pramosa ini bukan tipe orang yang gampang nyerah. Setelah berminggu-minggu nyari, dia dan pasukannya sukses nemuin tempat pertapaan itu. Dasar licik, sang raja diam-diam nyerang Resi Kano dari belakang. Tapi bukannya mati. Kejadiannya malah di luar nalar. Tubuh sang Resi tiba-tiba menguap dan hilang gitu aja ke udara, yang mana ini langsung memicu reaksi elemen alam yang luar biasa dahsyat. Bagian 3, naga di Teluk Penyu. Di titik inilah cerita thriller politik kita berubah jadi pertarungan monster epik yang ninggalin jejak permanen di dunia nyata. Pas tubuh Resi Kano hilang, cuaca tuh langsung berubah drastis. Dari tengah badai yang ngeri banget sama angin ribut, tiba-tiba ada suara desisan kencing. Nggak main-main, seekor naga raksasa beneran muncul secara magis, ngamuk, dan bikin ombak segede gaban yang terus-terusan ngehantam pantai selatan. Nah, dari sini kita bisa paham koneksinya sama peta modern. Amukan si naga dan badai tadi itu nyapu lautan kencang banget, sampai-sampai ribuan penyu terdampar ke darat. Ini dia asal-usul tempat ikonik yang sekarang kita kenal banget sebagai Teluk Penyu. Keren kan gimana mitos dan geografi bisa nyatu kayak gini. Terus gimana nasib naganya? Prabu Aji Pramosa ini kan raja yang sakti, jadi dia sama sekali nggak panik. Dia langsung baca mantra buat bikin badannya stabil, narik busurnya, ngumpulin semua kekuatan magisnya, dan jeleb, dia ngelepasin panah sakti tepat ke perut naga raksasa itu. Sang naga langsung tewas dan tubuhnya kebawa arus ombak laut selatan. Masuk ke bagian 4, hadiah Wijaya Kusuma. Siapa sangka matinya naga raksasa itu ternyata matahin sebuah kutukan kuno yang ngasih hadiah luar biasa buat si antihero kita ini. Jadi pas naganya musnah ditelan ombak, tiba-tiba muncul sosok bercahaya dari arah timur, seorang putri cantik namanya Dewi Wasowati muncul gitu aja di depan sang raja. Dia ini bersyukur banget soalnya aksi sang raja tadi, walaupun gak disengaja ya, udah nyelamatin dia dan matahin kutukan dewa yang selama ini ngiket dia di tempat itu. Sebagai tanda terima kasih, Dewi Wasowati ngasih hadiah yang bener-bener tak ternilai, cangkok kembang Wijaya Kusuma. Dengar ya, ini bukan sebarang bunga.
Di mitologi Jawa, bunga legendaris ini tuh ibarat cheat code buat kekuasaan mutlak. Siapapun yang pegang bunga ini, dijamin bakal nurunin raja-raja yang berkuasa di seluruh tanah Jawa selamanya. Buat raja seambisius Prabu Aji Pramosa, wah ini sih mimpi yang jadi kenyataan. Lanjut ke bagian 5, lahirnya Nusa Kambangan. Sebelum hilang, sang putri sempat bikin deklarasi penting yang ngasih nama permanen buat tempat mereka berdiri. Dewi Wasowati ngucapin sumpahnya. Dia dengan pas banget ngegabungin kejadian penyerahan bunga ajaib itu sama lokasi tempat mereka berada. Jadi satu nama yang abadi. Coba perhatiin deh, ini momen aha banget buat kita yang lagi bedah ceritanya. Kata Nusa kan artinya pulau, terus Kembangan itu dari kata kembang atau bunga. Jadi, Nusa Kambangan itu secara harfiah artinya pulau bunga. Gila ya, mitos kuno ini benar-benar nancep kuat di peta modern yang kita pakai sampai hari ini. Tapi, namanya juga manusia. Serakah, kesombongan sang raja malah jadi bumerang. Abis nerima bunga itu, dia tuh senengnya kebangetan dan buru-buru pengen balik ke kerajaannya. Saking gak sabar dan cerobohnya, dia lontat ke perahu, mendayung panik dan... Ups, di tengah kegugupannya itu, tanpa sadar dia ngejatuhin bunga sakti tadi ke dalam laut lepas. Tragisnya, atau malah pantes ya buat dia. Sang raja sama sekali nggak nyadar sama kesalahan fatalnya ini sampai perahunya nyentuh daratan. Pas dia nyadar bunganya hilang, semuanya udah telat. Akhirnya dia terpaksa pulang ke Kediri dengan tangan kosong. Kekuasaan abadi melayang gitu aja, dan dia cuma bisa nanggung malu yang luar biasa. Tapi ceritanya belum selesai. Beberapa waktu setelahnya, ada rumor kalau ada pohon aneh yang tumbuh subur di karang Pulau Nusa Kambangan. Penasaran dong? Sang raja akhirnya balik lagi berlayar ke sana. Dan coba tebak dinemu apa? Bunga Wijaya Kusuma yang dia jatohin itu udah tumbuh liar jadi pohon di pesisir Batu Karang. Sang raja cuma bisa bengong nyesel. Dia akhirnya sadar satu hal. Takdir dan kekuasaan dari Tuhan itu nggak bakal bisa dipaksa atau direbut sama tangan yang penuh keserakahan. Jadi buat nutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Keajaiban sekuntum bunga lah yang emang ngasih nama buat pulau itu. Tapi bukannya kesombongan, kecemburuan, dan kecerobohan sang raja, sifat-sifat yang super manusiawi inilah yang sebenarnya ngebentuk legenda seru yang masih kita ceritain sampai hari ini. Besok-besok kalau kalian lihat peta Nusa Kambangan, ingat ya, di balik sebuah nama tempat, seringkali ada drama manusia yang epik banget. Makasih udah ngikutin bedah kisah ini dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.